Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan rekan-rekan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari ruang kolaborasi nilai dan peran guru penggerak. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, Cucu Hermawati, Siti Asia, Yuanita Oktaviani, dan Wike Dewi Hikmatika. Dengan fasilitator Ibu Dewi Daryati MPD dan pengajar praktik Bapak Samsudin SPD serta Ibu Susanti Yulianti MPD. Berdasarkan modul 1.2 yang sudah kami pelajari, nilai-nilai guru penggerak terdiri atas 1. Berpihak pada murid. Artinya, seorang guru penggerak harus mampu berfokus untuk memfasilitasi kebutuhan setiap individu murid. Yang kedua adalah mandiri. Artinya, guru penggerak harus memiliki inisiatif untuk mengembangkan kapasitas dirinya tanpa harus menunggu perintah dari atasan atau pihak sekolah, sehingga hal ini dapat meningkatkan motivasi intrinsik dalam diri guru penggerak. Yang ketiga, reflektif. Artinya, guru penggerak harus mampu bercermin terhadap pengalaman yang sudah dialami. Kemudian, pengalaman tersebut dijadikan bahan perbaikan dalam tindak lanjut. Yang keempat adalah kolaboratif. Artinya, guru penggerak harus mampu berkolaborasi untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dalam pembelajaran. Kemudian, kolaborasi ini juga dilakukan dengan tujuan untuk saling melengkapi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah inovatif. Inovatif artinya guru penggerak harus mampu menciptakan ide baru yang bisa bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam pembelajaran. Peran guru penggerak. 1. Sebagai pemimpin pembelajaran. 2. Sebagai coach bagi guru lain. 3. Mendorong kolaborasi. 4. Sebagai student agency. Yang kelima, menggerakkan komunitas praktisi. Apa saja nilai dan peran CGP di sekolah? Rekan kami, Ibu Cucu Hermawati dari SMA Negeri 2 Kota Cimahi, bahwa nilai yang sudah dimiliki adalah kolaboratif, berpihak pada murid, mandiri, dan reflektif. Bukti kegiatannya adalah yang pertama, kolaborasi dengan murid dalam menentukan PJBL atau Project Based Learning. Yang kedua, kolaborasi dengan rekan sejawat dalam perencanaan pembelajaran. Yang ketiga, kolaborasi dengan orang tua berkenaan dengan program kelas atau program sekolah. Yang keempat, kolaborasi dengan instansi lain untuk mendukung program sekolah. Yang kelima, melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Yang keenam, memiliki inisiatif untuk mengikuti pelatihan-pelatihan. Dan yang terakhir, yang ketujuh, melakukan refleksi di akhir pembelajaran. Nilai yang masih dirasa kurang oleh rekan kami, Ibu Cucu Hermawati, adalah inovatif, karena masih dalam tahap mengadaptasi dari luar atau orang lain. Kemudian perannya, yakni mendorong kolaborasi antar guru dan siswa, menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, penanggung jawab kegiatan Project Based Learning atau PJBL, pembimbing OSN, selanjutnya Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMP, selanjutnya penggerak gerakan lingkungan sekolah,
penggerak literasi sekolah dan tim manajemen sekolah bidang Sarpras. Strategi untuk menguatkan nilai dan peran rekan kami Ibu Cucu sebagai calon guru penggerak, yakni strategi penguatan peran mendorong kolaborasi, yaitu meningkatkan kompetensi dengan mengikuti berbagai pelatihan atau workshop, menjalin kerjasama dengan orang tua atau instansi lain, meningkatkan dan mendorong semangat murid untuk pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya, strategi penguatan mewujudkan kepemimpinan murid, yakni meningkatkan literasi dan kompetensi, berkolaborasi dengan seluruh guru dan wali kelas, serta menciptakan strategi baru dan rajin meningkatkan semangat belajar murid. Kemudian, rekan kami Ibu Siti Asia dari SDN Cigugur Tengah Mandiri 1, nilai yang sudah dimiliki adalah berpihak terhadap murid, mandiri, reflektif, dan kolaboratif. Bukti kegiatannya adalah mengadakan pembelajaran diferensiasi, pendidikan inklusif, muncul motivasi internal untuk mengikuti pelatihan, kolaborasi dengan orang tua dan teman sejawat dalam komunitas belajar, sudah melaksanakan refleksi di akhir pembelajaran. Selanjutnya, nilai yang dirasa masih kurang oleh rekan kami Ibu Siti adalah inovatif, karena masih dalam tahap mengadaptasi dari luar atau orang lain. Peran rekan kami Ibu Siti Asia adalah pemimpin pembelajaran, merancang perencanaan pembelajaran, termasuk media, model, dan bahan ajar. Salah satu penggerak komunitas belajar. Dari rekan kami, Ibu Siti, strategi untuk meningkatkan nilai dan peran guru penggerak adalah memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang ada, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, mencari ide-ide pembelajaran yang sesuai dengan strateginya, menambah kedekatan dengan murid, dan mengikuti berbagai pelatihan dengan inisiatif sendiri. Rekan kami selanjutnya adalah Ibu Yuanita Oktaviani dari SMA Negeri 1 Kota Cimahi. Nilai yang sudah dimiliki adalah berpihak terhadap murid, kolaboratif, reflektif, dan mandiri. Bukti kegiatannya, sebelum layanan dilakukan asesmen yang nantinya dipakai untuk layanan yang berdiferensiasi, bekerja sama dengan guru mata pelajaran dan wali kelas dalam penanganan siswa, melakukan wawancara dan angket kepuasan setelah selesai penanganan, dan muncul inisiatif sendiri untuk mengikuti pelatihan. Nilai yang dirasa masih kurang oleh rekan kami, Ibu Yuanita, adalah inovatif, karena masih dalam tahap mengadaptasi dari luar atau orang lain. Kemudian perannya adalah memandirikan murid untuk bisa mengambil pilihan sendiri dan mendorong kolaborasi antar siswa dan guru. Strategi untuk meningkatkan nilai dan peran guru penggerak oleh Ibu Yuanita, yakni berpihak pada murid dengan cara mengutamakan perkembangan murid sebagai acuan pembelajaran atau layanan, meningkatkan kompetensi atau keterampilan yang sesuai dengan tujuan pendidikan, dan membangun hubungan kerjasama yang positif dengan rekan sejawat, orang tua, komite sekolah, dan warga masyarakat. Selanjutnya dari rekan kami, Ibu Wike Dewi Hikmatika dari SMP Negeri 6 Kota Cimahi,
Nilai yang sudah dimiliki adalah berpihak terhadap murid, reflektif, inovatif, dan kolaboratif. Bukti kegiatannya adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, melakukan penanganan dengan restitusi, berposisi sebagai manajer, melakukan refleksi di akhir pembelajaran melalui angket respons siswa, melakukan refleksi dengan rekan sejawat, pengawas, dan kepala sekolah dalam program Open Class Komunitas Belajar, merancang modul ajar bahasa Indonesia di tingkat Kota Cimahi, melakukan kolaborasi dengan orang tua, melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat melalui komunitas belajar perumpun dan komunitas belajar sekolah, serta melakukan kolaborasi dengan guru sekolah lain melalui kegiatan MGMP tingkat kota dan aktivitas sekolah penggerak. Nilai yang masih dirasa kurang oleh Ibu Wike adalah mandiri. Kemudian, peran yang dilakukan oleh Ibu Wike yakni menjadi narasumber dalam kegiatan IHT sekolah, menjadi narasumber dalam kegiatan pelatihan tingkat kota dalam penyusunan modul ajar, menjadi narasumber berbagi praktik baik dalam komunitas belajar, menjadi VIC PMM di sekolah, menjadi penggagas komunitas belajar perumpun dan komunitas belajar sekolah. Selanjutnya, peran Ibu Wike adalah menjadi penggagas gerakan literasi sekolah, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi perwakilan komite pembelajar untuk sekolah penggerak, menjadi guru pamong PPL PPG Prajab, menjadi pengelola website sekolah, menjadi bagian aktif dari program dan kegiatan sekolah, menjadi pembina ekstrakurikuler Libasatra, menjadi pengurus MGMP tingkat kota, dan menjadi staf Wakasek bidang pengelolaan. Strategi untuk meningkatkan nilai dan peran guru penggerak oleh Ibu Wike adalah meningkatkan motivasi internal dalam diri, meningkatkan kerjasama, saling berbagi pengalaman dan dijadikan refleksi untuk perbaikan selanjutnya, dan meningkatkan keikutsertaan dalam pelatihan. Nah, dari nilai dan peran yang sudah kami miliki di sekolah masing-masing, kami memiliki nilai bersama, yakni berpihak terhadap murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Selanjutnya, dari nilai tersebut kami merancang sebuah kegiatan, yakni menggagas komunitas belajar di PMM dengan nilai inovatif, yang memiliki peran mendorong kolaborasi, menggerakkan komunitas praktisi dan coach bagi guru lain. Manfaat dari kegiatan tersebut adalah yang pertama, wadah berjejaring dan saling berbagi informasi atau praktik baik, mencari alternatif dan solusi paling tepat dalam permasalahan pembelajaran melalui diskusi secara luas, menambah wawasan dan inspirasi untuk melakukan transformasi pendidikan, meningkatkan kolaborasi dan bersinergi secara luas, meningkatkan kemampuan literasi digital, meningkatkan kemandirian, meningkatkan kualitas pembelajaran, menyeimbangkan ketimpangan kapasitas pendidik secara luas, dan meningkatkan kompetensi sosial secara luas. Selanjutnya, langkah-langkah pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah tentunya untuk membentuk komunitas belajar di PMM. Di sini ada koordinasi. Selanjutnya, pembentukan tim komunitas belajar PMM tingkat sekolah. Kemudian, menyelesaikan topik tertentu sebagai syarat pembentukan komunitas belajar PMM, mengundang anggota komunitas belajar minimal 2 dengan syarat tertentu,
menyosialisasikan komunitas belajar tersebut di lingkungan sekolah. Selanjutnya, mengadakan kegiatan webinar di PMM dengan topik yang paling banyak dibutuhkan dan narasumber dari sekolah atau mengundang tenaga ahli. Selanjutnya, melakukan refleksi kegiatan dan terakhir berbagi bukti karya hasil webinar di PMM. Salam guru penggerak.